Pemirsa Intens Investigasi, di tengah polemiknya dengan Ridwan Kamil yang belum menemui titik temu, hingga sidang lanjutan gugatan perdata pun baru saja digelar di Pengadilan Negeri Bandung, namun diundur kembali hingga 4 Juni 2025 mendatang. Lisa Mariana tampak memberikan pernyataan yang mengejutkan. Lalu, apa pernyataan Lisa itu? Benarkah meski dirinya merasa kecewa bercampur gregetan dengan Ridwan Kamil, namun secara terang-terangan Lisa mengaku ingin mencium tangan Ridwan Kamil hingga akan menyapa dengan kalimat hangat, "Apa kabar Akang?" ketika dirinya bertemu langsung dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu? Benarkah hal itu ingin Lisa lakukan lantaran dirinya mengaku lelah dan hanya ingin semuanya cepat selesai dan damai? Selain itu, lalu seperti apa juga Lisa Mariana yang mengaku bahwa berat badannya sudah turun hingga 10 kg saat hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung kemarin? Dan bagaimana pula tanggapan Lisa Mariana terkait dirinya telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat secara pidana terkait dugaan video asusila? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak namanya muncul ke publik dengan membawa masalah kontroversinya, yaitu mengaku pernah menjalin hubungan spesial hingga melahirkan seorang anak yang diduga adalah anak biologis mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Lisa Mariana kini bak seorang selebritis yang sosoknya terus disorot. Bahkan kini Lisa pun tengah gencar-gencarnya melakukan banyak perawatan tubuh guna mempercantik diri dan mendapatkan berat badan kurus ideal seperti saat dirinya bertemu dengan Ridwan Kamil. Hingga tak tanggung-tanggung, ia pun terbang ke Malaysia untuk menjalani operasi bariatrik atau potong lambung demi cepat turunkan berat badannya. Tentu penampilan paripurna Lisa yang mengaku sudah turun beberapa kilo itu pun ia perlihatkan di momen sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung pada 28 Mei 2025 kemarin, di mana Lisa tampak hadir secara langsung meski polemik tersebut belum menemukan titik akhir. Ya, Lisa lagi-lagi merasa kecewa bercampur gregetan lantaran dalam sidang lanjutan beragendakan mediasi kemarin, Ridwan Kamil kembali absen dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Lisa pun berharap besar pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung 4 Juni 2025 agar Ridwan Kamil bisa hadir secara pribadi. Ia mengaku lelah dengan proses yang terus berlarut-larut, sehingga Lisa dengan nada emosional hanya ingin masalah cepat selesai dengan damai. Selain itu, Lisa sendiri mengungkapkan keinginannya yang sangat sederhana namun begitu menyentuh saat dirinya yang secara tiba-tiba ditanya oleh para awak media terkait apa keinginan dirinya ketika benar-benar bertemu langsung dengan Ridwan Kamil. Ya, Lisa mengaku ingin bersilaturahmi dan mencium tangan Ridwan Kamil hingga menyapanya dengan hangat, "Apa kabar, Akang?" Aku salut sih ya, hadir dari pihak sana, dari tim kuasa hukumnya, udah situ aja. Tapi berharap, ya memang harus ya Bang, memang harus hadir nanti di tanggal 4 Juni itu, KRK harus hadir, gitu. Karena udah berlarut-larut juga kan Mbak, gitu. Jadi pusing, saya juga maunya damai-damai aja. Kan setiap harinya ada kejutan lagi lah ya. kan setiap harinya ini kan ada penurunan berat badan. Ya aku mau salim aja namanya sama yang lebih tua. Kan harus sopan. Salimnya gimana coba-coba? Akang apa kabar? Karena udah terlalu berlarut jadinya akunya gregetan gitu loh. Udah Pak, cepetan gitu, jangan terlalu banyak gimana gitu. Saya mau silaturahmi, pengen cium tangan aja gitu.
Di sisi lain, pihak kuasa hukum Lisa Mariana yaitu Markus Nababan mengungkap bahwa kliennya selalu siap untuk menghadiri persidangan lantaran tujuan dari gugatannya sangat jelas, yaitu berjuang untuk mendapatkan hak dari buah hatinya yang kini sudah berusia sekitar 5 tahun. Perjuangan itu berlandaskan pada pasal 1365 di KUHP Perdata bahwa berdasarkan putusan 46 tersebut sudah sangat jelas, yaitu bahwa anak yang dilahirkan Lisa dari luar perkawinan berhak mendapatkan identitas anak di negara ini dengan mengajukan pemulihan identitas anak agar ia ketika dewasa kelak bisa hidup dengan tenang dan sejahtera. Tadi bertanya, dasar gugatannya apa? Bolak-balik. Sekarang gini, saya mau sampaikan, adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan, yang dijamin putusan MK nomor 46, yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu loh. Jadi ya biarpun tergugat masih banyak koreksinya, tidak membawa KTP-nya, prinsipal, ya kita hargai, tapi itu menjadi koreksi catatan ke depan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Dan sekarang saya mau tanya, ahli hukum siapapun tidak akan pernah bisa mengetahui anak itu anaknya RK atau Lisa ataupun pihak yang mengaku-ngaku lain. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jalan keluar dari permasalahan ini hanyalah kearifan, kemartabatan dan kejentelan para pihak. Ayo kita sama-sama tes DNA. Di sisi lain, dalam sidang lanjutan gugatan Lisa Mariana, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, sidang akan dilanjutkan lagi pada tanggal 4 Juni 2025 sesuai dengan Perma. Menurutnya, mediator menjelaskan bagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, di mana di dalam Perma itu sudah diatur di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal penggugat dan tergugat wajib hadir. Namun di pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa boleh tidak hadir, tapi dengan alasan yang sah. Atas hal itu, Muslim pun akan berkoordinasi dengan Ridwan Kamil untuk memenuhi ketentuan Perma tersebut. Jadi sebetulnya itu karena sidang perdana sudah selesai, memang satu kewajiban untuk dipertemukan dengan mediatornya. Ditemukan dengan mediatornya. Jadi tadi itu pertemuan dengan mediator. Nah, mediator menjelaskan Perma nomor 1 tahun 2016, dijelaskan kedudukannya. Di dalam Perma itu diatur penggugat dan tergugat prinsipalnya wajib hadir. Nah, tapi di dalam pasal berikutnya ayat 3 dan ayat 4 boleh diwakilkan kepada pengacara dengan catatan ada alasan yang sah. Apa itu? Sakit karena ada surat dokternya, di bawah pengakuan, kemudian ketiga sedang perjalanan ke luar negeri, keempat sedang menjalani tugas, kan gitu, yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu tadi dijelaskan, setelah dijelaskan oleh mediator, didapat kesimpulan bahwa masing-masing pihak menyetujui untuk mediasi berikutnya tanggal 4 Juni. Jadi tanggal 4 Juni nanti mediasi. Kami akan memenuhi ketentuan Perma tersebut. Jadi kami akan memenuhi ketentuan itu aja. Perma, kan udah diatur kan? Ya wajib hadir. Boleh tidak wajib hadir kalau sedang sakit, kan gitu, berpergian ke luar negeri gitu loh. Jadi ada alasannya gitu, nantinya gitu. Kita akan berkoordinasi dengan beliau, kita lihat waktu beliau. Hasilnya sangat puas, ya, tapi saya masih tidak puas karena ya, pihak tergugat ya, tidak kooperatif, tidak dibawa KTP-nya, ya, KTP tergugat. ya. Terus prinsipnya adalah ya sini sudah mulai membaik. Saya harapkan Bapak Ridwan Kamil itu untuk hadir di dalam persidangan mediasi. Karena apa? Karena itu ada aturannya di aturan nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi. Jadi kalau dia tidak hadir,
dia dianggap tidak memiliki itikat baik. Oke? Menurut Muslim Jaya Butar-Butar menjelaskan bahwa mediasinya tidak gagal karena mereka telah hadir selaku pihak tergugat untuk menghormati proses hukum di pengadilan. Apalagi kali ini yang digelar baru sidang perdana, serta baru ada kesepakatan untuk menentukan jadwal mediasi berikutnya. Pihaknya menampik anggapan bahwa dalam proses mediasi kemarin sempat diwarnai suhu memanas dari kedua belah pihak. Sebenarnya yang terjadi berjalan dengan santai. Terkait tuntutan pihak penggugat agar pihak tergugat dalam hal ini Ridwan Kamil hadir dalam sidang perdana mediasi, menurut Muslim Jaya tidak ada kewajiban bahwa penggugat dan tergugat hadir karena itu adalah hak masing-masing pihak. Bagi pihak Ridwan Kamil, kalau Lisa Mariana hadir terus di persidangan, itu adalah hak Lisa. Tetapi Ridwan Kamil tidak hadir dalam sidang perdana itu juga adalah haknya. Muslim Jaya juga menjelaskan terkait perkembangan proses hukum laporan pidana Ridwan Kamil atas Lisa Mariana di Mabes Polri yang ia ungkapkan bahwa sudah ada 6 saksi yang diperiksa serta dalam waktu dekat Lisa Mariana juga akan diperiksa sebagai terlapor. Jadi kami tanggal 28 Mei nanti hadir mewakili Pak Ridwan Kamil sebagai tergugat dalam perkara nomor 184 tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung. Kehadiran kami tentunya sebagai komitmen kami, sebagai keseriusan kami menghadapi gugatan dari LM sendiri tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Kan ini baru sidang pertama. Sidang perdana. Nah, kalau di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan ada ketentuan itu. Itu pun biar teman-teman tahu juga bahwa prinsipal penggugat dan tergugat bisa diwakilkan ke pengacara. Bisa diwakilkan, tapi alasan ketidakhadirannya harus yang sah. Oh, nggak ada memanas. Santai-santai aja. Yang nggak ada pesan lah. Yang penting pesannya menjalani sidang ini secara profesional dan baik aja. Dan tidak emosional lah kira-kira. Usai menjalani operasi potong lambung hingga jalani banyak perawatan tubuh, lalu benarkah Lisa Mariana mengaku berat badannya sudah turun hingga 10 kg saat hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, Lisa Mariana kemarin sempat mencuri perhatian saat menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Ia tampil dalam balutan dress hitam yang elegan, dilapisi blazer hijau muda dengan sentuhan pink, serta riasan wajah yang cukup mencolok. So, penampilannya kali ini tak hanya menuai sorotan, tapi juga menyimpan cerita di balik penampilannya. Ya, di depan para awak media, Lisa mengungkap bahwa ia telah bersiap sejak pagi, meski tubuhnya masih dalam masa pemulihan pasca operasi bariatrik, prosedur pemotongan lambung yang dijalaninya di luar negeri demi menurunkan berat badan secara drastis. Meski hasil akhirnya belum terlalu tampak, Lisa mengaku sudah kehilangan 10 kg. Saat ini ia hanya bisa mengonsumsi cairan ringan seperti susu soya, air putih, dan kaldu demi menjaga kondisi tubuh dan mengejar target berat ideal di angka 40 hingga 50 kg. Dengan nada santai, Lisa bahkan sempat menunjukkan celana yang kini terlihat longgar di tubuhnya sebagai bukti perubahan yang mulai terjadi. Iya dong, kan ketahuan itu. Kamera-kamera kalian harus bagus. Harus rapi. Tapi jam berapa nih, Kak? Jam 10, nggak bercanda saya. Ntar ya, mau naik dulu ke atas. Pemulihannya ya ini masih recovery, belum lepas jahitan. Udah kesini, prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya sekarang juga bobotnya udah turun ya, kelihatan nggak? Berapa tuh, Kak? 10 kilo.
Targetnya sih pengen ya back to lagi ya, 50 kilo lagi kayak dulu. Kayak hidup baru. Karena kan lambung kita cuma disisain itu 15%. Ya efek sampingnya gini, misalkan kita lagi makan bareng-bareng gitu ya, nggak bisa makan yang macam-macam lagi. Ini aja cuma boleh makan air, minum air kelapa sama ada susu. Lisa Mariana akhirnya juga membongkar alasan di balik keputusannya menjalani operasi potong lambung itu. Dengan jujur, ia mengaku lelah menghadapi hujatan dan bully yang terus datang bertubi-tubi. Terutama soal bentuk tubuhnya yang berubah drastis setelah melahirkan. Lisa pun memutuskan untuk bangkit demi anak yang harus ia hidupi dan demi bisa kembali menata karirnya. Tampil perdana pasca operasi di sidang lanjutan, Lisa mengaku sudah berdandan sejak pagi. Hal itu ia lakukan karena sebuah harapan, yaitu berharap bisa memperlihatkan penampilan barunya yang mulai ramping dan berat badan pun turun 10 kg untuk bisa bertemu Ridwan Kamil. Namun harapannya pupus. Ridwan Kamil yang begitu ingin ia temui kembali tak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya saja. Ini lebih parah dari abis Isa. Enggak, bercanda. Kalau kan tidur, emang nggak mandi? Ini kayak wartawan yang serius sekarang ya? Lagi. Iya sama, prepare juga. Iya nggak dari jam 2, dari subuh lah. Make upnya ada dari Mbak Mia. Karena saya mental jujur kena gitu. Awal-awal ya, tapi sekarang udah biasa nanggepinnya ya udah gitu, dibercandain aja. Mau sehat soalnya, mau cantik karena kan aku ibu nih ya, harus kerja, harus produktif ya. Beauty is pain, cantik, langsing, sehat itu paling penting. Mengejutkan, Lisa Mariana mengaku berat badannya turun 10 kg dalam sidang gugatan perdata lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung kemarin. Lantas seperti apa tanggapan Lisa Mariana terkait dirinya telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat secara pidana terkait dugaan video asusila? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, setelah sebelumnya resmi dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri karena dianggap menyebarkan informasi yang belum ada fakta hukumnya, kini kabar Lisa Mariana telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan perbuatan asusila oleh sekelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Advokat Nusantara seakan membuat situasi semakin memanas. Menanggapi kabar tersebut, pihak Lisa bersikap tenang. Mereka menilai laporan itu tak lebih dari upaya memanfaatkan momen viralnya kasus dugaan hubungan terlarang antara Lisa dan Ridwan Kamil. Meski begitu, Lisa menegaskan siap memenuhi panggilan kepolisian jika laporan itu benar adanya. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea, salah satu advokat senior yang turut menyoroti kasus ini, mengaku telah mendengar kabar laporan tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kelompok pelapor adalah pihak independen atau bagian dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Hotman juga menyebut laporan itu diduga berkaitan dengan video syur yang beredar luas di media sosial yang disebut-sebut melibatkan seseorang berinisial LM. Menurut pengamatannya, video tersebut tampak direkam secara suka sama suka tanpa paksaan. Dan bila merujuk pada kasus serupa sebelumnya, Lisa tetap bisa dijerat hukum meski bukan dia yang menyebarkan video tersebut. Masalah kasus Biama, ya kan? Itu juga kan udah saya bilang berulang kali. Dengan perkaranya antara LM dengan RK akan timbul tokoh-tokoh baru dan peran-peran bantu baru yang tujuannya tidak mengerti buat apa. Mungkin posisinya ya karena ini udah viral, jadi ya sekalian. Jadi yang jelas klien kami apapun permasalahan hukumnya akan siap hadir jika ada surat
panggilan resmi dari kepolisian. Itu aja. Semua orang itu berhak melakukan upaya hukum, namun tidak semua hukum laporan itu kan bisa terverifikasi apakah dia melakukan atau tidak. Pada prinsipnya adalah jangan kita buat tokoh-tokoh baru yang di luar daripada konteks laporan aliansi advokat. Ya kalau dari kami, saya juga kosong. Semua orang di negara ini berhak melaporkan upaya hukum, baik pidana maupun perdata. Namun laporan itu benar atau tidak ya silakan aja prosesnya. Kami pastikan Lisa Mariana selagi dia mahasiswa dia akan menghadiri semua pemeriksaan baik di Barreskrim, baik di Kejaksaan, baik di pengadilan dengan segala konsekuensi. Tema yang melaporkan siapa dan tujuannya apa. Kalau bicara itu kan saya udah berulang-ulang bilang bahwa klien kami ini mempunyai pengalaman dan hal-hal yang juga tidak baik. Tapi pada saat ini, masa lalu yang nggak baik, pada saat ini dia berjuang hanya untuk sebatas anaknya. Kalau kita bicara jadi jangan kemana-mana gitu loh. Kalau kita bicara masalah laporan, itu masih panjang ceritanya. Yang jelas klien kami siap akan menghadiri kalau ada surat panggilan resmi. Saya hanya dengar soal dugaan video porno tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK sepertinya. Karena memang menjadi pertanyaan adalah begitu sudah banyak kasus video porno yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan. Ya kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri gitu loh, yang enak-enak itu. Saya nggak ada di situ waktu itu. Kelihatan dari video itu sengaja dibuat, ya nggak beda dengan video-video sebelumnya, ya yang orang lain. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.